Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dewi Fitri Widodo dari kelas 11 Perhotelan, SMK Mitra Industri MM 2100. Dalam jangka waktu 3-5 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu guru tentang industri perhotelan. Di akhir presentasi saya nanti, Bapak dan Ibu dapat memahami tentang industri perhotelan serta departemen-departemen yang berada di hotel. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari industri perhotelan. Industri perhotelan merupakan industri yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang mempunyai peran penting sebagai sarana pokok penunjang dari unsur pariwisata. Telah saya buat seperti peta konsep bahwa industri perhotelan dibagi menjadi 4, yaitu ada definisi, ada ruang lingkup, fasilitas, serta dengan departemen-departemen yang berada di hotel. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dari definisi industri perhotelan, bahwa industri perhotelan merupakan industri yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang mempunyai peran penting sebagai sarana pokok penunjang dari unsur pariwisata. Di dalam ruang lingkup, saya akan memberikan satu buah contoh, seperti ada sebuah hotel di Bali, dan hotel tersebut mengikuti budaya-budaya orang-orang Bali dan budaya-budaya di daerah Bali tersebut. Telah saya persingkat bahwa hotel-hotel yang berdiri di suatu daerah harus mengangkat budaya-budaya dari daerah tersebut. Saya akan memberikan beberapa contoh fasilitas-fasilitas yang berada di dalam hotel. Pertama, ada room, restoran, swimming pool, meeting room, gym dan spa, serta lain-lain. Terakhir ada departemen. Ada beberapa macam departemen-departemen yang berada di dalam hotel. Pertama, ada front office department, ada housekeeping, food and beverage, accounting, engineering, serta security. Di dalam sebuah hotel ada struktur organisasi. Sudah saya buatkan contohnya, Bapak dan Ibu bisa dilihat untuk mengerti beberapa struktur-struktur organisasi yang berada di hotel. Baiklah, kita akan masuk ke dalam intinya. Di dalam industri perhotelan ada yang bernamakan departemen. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa departemen-departemen yang berada di dalam hotel. Yang pertama ada departemen front office. Front office merupakan departemen yang bertanggung jawab atas penjualan kamar hotel, melayani tamu mulai dari reservasi sampai menyerahkan kamar kepada tamu. Ada beberapa tujuan dari front office, yaitu pertama, menjual kamar hotel, memberikan informasi, memberikan layanan telekomunikasi, menyelesaikan keluhan tamu, dan lain-lain. Di dalam sebuah front office, ada yang namanya struktur organisasi, yaitu ada front office manager, ada asisten front office manager, di bawah asisten front office manager ada concierge, ada reception, serta ada reservation. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pemesanan kamar atau disebut dengan reservasi. Reservasi adalah suatu proses permintaan pemesanan kamar dan fasilitas yang diinginkan oleh tamu dalam periode tertentu. Seluruh permintaan pemesanan kamar ini akan ditangani oleh petugas reservasi atau bisa disebut dengan reception dengan pertimbangan keberadaan kamar saat itu. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa cara untuk menghandle reservasi melalui telepon. Pertama-tama, kita harus greeting terlebih dahulu dengan cara mengangkat telepon. Good morning, Sakura Hotel Dewi speaking, how may I assist you? Yang kedua, kita harus welcome terhadap tamu, serta kita harus menanyakan kebutuhan tamu. Setelah melakukan hal tersebut, yang kedua, harus melakukan reservation progress, cek sistem, fill and complete registration form, menanyakan identitas tamu, memberitahu kepada tamu kamar berapa yang akan mereka tempati, lalu menanyakan metode untuk pembayaran, menanyakan special request yang mereka inginkan, repeat all in for reservation, serta send confirmation letter by email.
Sekarang saya akan menjelaskan cara untuk menghandle tamu walk-in guest. Pertama-tama kita harus greeting terlebih dahulu, lalu menanyakan bookingan tamu, menanyakan berapa lama tamu akan menginap di hotel, menanyakan room tipe, serta total room yang mereka butuhkan, cek sistem, explain room rate and room fasilitas, menanyakan identitas dari tamu, menanyakan request yang mereka inginkan, registration card, serta menanyakan metode pembayaran yang mereka inginkan. How to spelling them? A untuk Alpha, B untuk Bravo, C untuk Charlie, D untuk Delta, E untuk Echo, F untuk Fanta, G untuk Golf, H untuk Hotel, I untuk India, J untuk Juliet, K untuk Kilo, L untuk 5, M untuk Mike, N untuk November, O untuk Oscar, P untuk Papa, Q untuk Quebec, R untuk Romeo, S untuk Sierra, T untuk Tango, U untuk Uniform, V untuk Victor, W untuk Whiskey, X untuk X-ray, Y untuk Yankee, dan Z untuk Zulu. Jika Bapak dan Ibu guru bertanya fungsi dari spelling name, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Fungsi dari spelling name yaitu digunakan agar tidak ada kesalahan dalam menyebutkan nama tamu pada saat tamu melakukan reservasi. Baiklah, akan kita lanjut untuk departemen selanjutnya. Yang kedua, ada departemen housekeeping. Housekeeping merupakan departemen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menata peralatan, menjaga kebersihan dan kenyamanan, memperbaiki kerusakan serta dekorasi dengan tujuan agar hotel terlihat rapi dan bersih. Baiklah, kita akan masuk ke dalam bagian struktur organisasi dari housekeeping. Yang paling atas ada executive housekeeper, ada assistant executive housekeeper, di bawah assistant executive housekeeper ada gardener, order taker, room attendant, laundry, serta dengan public area. Tugas dari housekeeping division yaitu pertama, membersihkan seluruh area gedung hotel, membersihkan mesin dan peralatan, menjaga penampilan, melengkapi kebutuhan tamu, memperindah setiap sudut yang berada di hotel, memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk tamu, menjaga grooming, keamanan, keselamatan, higienis, serta sanitasi. Job desk dari seorang public area attendant. Pertama, buffing marmer, brushing, shampooing carpet, vacuum carpet, jet spraying, daily cleaning, dan lain-lain. Job desk dari room attendant. Pertama, setup trolley housekeeping, membuang sampah, mengganti linen, towel, bed towel, dan lain-lain dengan yang baru, melakukan making bed, cleaning bedroom, dusting searah jarum jam, melengkapi perlengkapan kamar tamu, serta sweeping dan mopping kamar. Kita akan masuk dalam departemen yang terakhir, merupakan departemen food and beverage. Food and beverage adalah bagian dalam suatu hotel yang berjasa dalam pelayanan makanan serta minuman. Di dalam suatu departemen food and beverage dibagi menjadi dua bagian. Pertama ada food and beverage service serta food and beverage product. Demikian presentasi saya berakhir. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dengan saya Dewi Fitra Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.